Halo, selamat sore. Karena saya memang ambil video ini di waktu sore. Selamat datang musim baru Liga Indonesia 2024-2025. Loh, kok sudah selamat datang? Ya, saya mungkin agak start lebih dulu karena memang ini syuting di hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024. Jadi ini syuting kurang sekitar 2 hari ya. 2 hari lagi akan ada kongres tahunan PSSI yang akan menentukan nasib atau kebijakan-kebijakan baru Liga Indonesia musim yang baru nanti. Nah, 2 hari sebelum kongres atau 3 hari sebelum kongres, tepatnya Jumat tanggal 7 ya, tanggal 7 Juni 2024, rame di media sosial. Ini sepak bola Indonesia atau apa ya? Saya lupa hashtagnya. Coba nanti tak kasih dikit di sini deh. Unggahan dari teman-teman pemain bola APPI, dan itu kabarnya soal perubahan kuota pemain asing di Liga Indonesia atau Liga 1 tepatnya, dari 5+1 menjadi 6+2, atau artinya ada 8 pemain asing yang akan bisa dipakai satu klub di Indonesia. Oke, rame. Saya tidak akan terjebak oleh pro dan kontra karena saya tidak mau terlibat dari pro dan kontra aja. Saya punya pendapat sendiri. Kalau dibilang se-expert apa saya di Liga Indonesia, ya saya tahun ini 20 tahun berkarir di sepak bola Indonesia. Jadi tepatnya nanti 14 Agustus 2024 saya 20 tahun berkarir di sepak bola Indonesia sebagai jurnalis. Sesuai KTP saya, profesi KTP saya. Jadi kalau ditanya saya se-expert apa, ya nggak tahu, itu bukan, saya nggak berani itu. Tapi saya punya pendapat kebetulan saya punya channel YouTube sendiri, Estu Ernesto, jadi saya akan berkomentar itu. Dan kebetulan saya pernah beberapa kali liputan di Liga Indonesia. Bukan beberapa kali ya, udah ratusan kali ya. Saya juga kenal beberapa pemain sepak bola Indonesia, pemain Liga Indonesia, beberapa pemain asing Liga Indonesia, dan ya pengurus dan lain sebagainya lah. Di luar itu saya akan kembali ke soal konteks pemain asing yang 8. Jadi kalau saya pribadi ya nggak apa-apa sih, kebijakan negara ini kan selalu, kebijakan apapun kan harus dijalankan gitu. Misalnya saya nggak suka dengan kebijakan A, kalau udah diputuskan harus dijalankan. Nah, soal 8 pemain asing ini saya terus terang masih menunggu keputusan. Dari video ini dibikin belum ada keputusan apakah itu ditetapkan atau tidak. Tapi kalaupun akhirnya ditetapkan nanti, saya sih menilai itu hal yang biasa saja gitu. Tidak usah berkaca pada negara lain lah. Walaupun di Thailand juga ada, kalau tidak salah ya, koreksi kalau saya salah, ada bisa 9 pemain asing, walaupun yang dimainkan cuma 7. Di Malaysia juga ada 8 pemain asing yang dimainkan 6 orang. Di Singapura juga seperti itu, lebih dari 5 lah pokoknya pemain asing. Dan itu sesuai standar dari AFC, diperbolehkan dari 8 pemain asing gitu. Nah, sekitar 6 atau 7 bulan yang lalu saya sempat ketemu Coach Indra Safri, dan Coach Indra Safri itu adalah salah satu tim teknis dari AFC, dari perwakilan Indonesia. Dan soal penetapan pemain asing ini sudah menjadi ranah teknis, dan atas waktu itu usulan dari Arab Saudi itu, kalau nggak salah 9 atau 10 gitu, 10 pemain asing di dalam kompetisi satu negara gitu, untuk klub satu klub di satu negara gitu. Dan akhirnya diambil keputusan 8 gitu waktu itu. Dan tapi tidak semua negara boleh, misalnya negara kebijakannya 1 pemain asing boleh, tapi maksimal dalam satu klub di sebuah negara itu 8 pemain asing. Jadi artinya kesepakatan ini sudah diperhitungkan, tidak hanya di Indonesia ya, Jadi kalau Indonesia pertimbangannya kualitas pemain, harga pemain, ya menurut saya ya itu kan pertimbangan di Indonesia ya. Tapi pertimbangan di Asia, pertimbangan teknis segala macam saya nggak tahu. Saya nggak ngobrol dengan Coach Indra, tapi disepakati bahwa jumlahnya segitu.
Dan artinya ini kan mereka punya perhitungan itu. Dan kalau di Indonesia alasannya kan adalah peningkatan kompetisi segala macam. Tapi ada juga yang ngomong itu Thailand juga pemain asingnya banyak, supaya Jaidetnya juga top skor gitu. Jadi artinya gini, sekarang balik lagi ke pemain-pemain sepak bola Indonesia, ya tolonglah kalian meningkatkan kualitas kalian gitu. Ada sentilan bahwa pemain Indonesia itu harganya 1 miliar tapi kualitasnya 100 juta gitu. Ya kalau misalnya ada yang menyentil seperti itu, mengkritik seperti itu, ya nggak usah tersinggung. Saya 100 juta atau enggak, itu aja. Balikan ke diri kita sendiri. Sama kayak ketika saya dikritik gitu dan salah misalnya dalam sebuah pekerjaan, ya saya akan perbaiki, akan mengevaluasi diri saya sendiri gitu. Jadi menurut saya mau 8 pemain asing, mau 5 pemain asing, kalau pemain lokal itu tidak, atau pemain dalam negeri itu tidak memperbaiki diri mereka atas itu semuanya, ya sudah. Jadi artinya semuanya harus dipersiapkan. Dan ini menurut saya tidak hanya sekedar pemain yang mempersiapkan, tapi dari level grassroots-nya juga dipersiapkan. Jadi SSB, pengurus SSB atau pengurus paguyuban SSB tidak hanya sekedar bikin paguyuban, tapi bagaimana meng-create pemain ini menjadi pemain profesional. Di Indonesia ini sangat lemah sekali penguatan atlet profesional. Jadi tidak pernah menciptakan atlet yang pro. Jadi atlet yang diciptakan ya atlet aja. Tiba-tiba ada Andi Firmansyah, tiba-tiba ada Kurniawan, tiba-tiba ada Bambang Pamungkas. Tidak di-create dari awal gitu. Kalau memang Bambang mampu meng-create dirinya dengan baik segala macam, itu pengembangan diri dia sendiri gitu, bukan dari SSB-nya, dari diklatnya nggak ada kayak gitu. Gue yakin nggak ada. Nah, pengembangan nanti di sebuah SSB, di akademi itu harus diajarin bagaimana cara meng-create dirinya sendiri as a atlet gitu. Karena atlet itu adalah asetnya di badan dia. Ya cara makan, cara tidur, cara berngomong, cara berpakaian segala macam itu harus dari awal seperti itu. Jadi artinya tidak perlu takut. Ya sudah, silahkan bersaing dengan pemain asing dan lain sebagainya. Sudah terbukti kok Ferry Sandria top skor Liga Pertama bersaing dengan pemain asing, dia mampu gitu. Boas Solosa mampu berapa kali top skor gitu. Bambang Pamungkas juga pernah kan ya top skor ya Liga Indonesia. Jadi artinya mampu kok kita gitu. Jadi ya balik lagi ke si pemain sepak bola itu sendiri. Sedikit nyerempet sebelum saya tutup video saya. Kemarin ada Tarkam juga yang rame-rame pukul-pukulan segala macam. Nah itu salah satu adalah evaluasi mental pemain kita seperti apa. Nggak semua memang, tapi kebanyakan. Nah artinya mental seperti itu. Di saat kompetisi sedang breakdown seperti ini, sebenarnya pemain punya kesempatan untuk cheating, makan sesuka-suka dia dalam waktu 1 minggu, santai dengan keluarganya, mungkin mengurangi intensitas latihan segala macam, menjaga kondisi. Itu sebenarnya digunakan itu. Kalau dia dapat undangan Tarkam itu untuk healing, untuk senang-senang ketemu, bukan untuk serius gitu. Nah itu sebenarnya itu. Lalu setelah kan kompetisi kan udah jelas jadwalnya, katanya Agustus tanggal 2 kalau tidak salah. Nah, nanti bulan Juli mulai jaga kondisi karena udah mulai TC segala macam, balik lagi ke rutinitas awal. Jadi ingat ya, pesepak bola itu sama dengan saya. Penulis harus sering membaca, pesepak bola harus bisa menjaga dirinya sendiri. Artinya mau dapat pemain asing, mau 11 pemain asing, hajar aja. Kalau kalian mampu, ya kalian harus bersaing di level itu. Gitu aja sih dari saya. Jadi ingat ya, Tarkam tidak haram, tapi buat pemain pro atau pemain di liga, walaupun Liga 1 belum pro sih, go pro, tetap harus dijaga bahwa kalian adalah pemain yang berada di level atas liga kompetisi sebuah negeri. Artinya kalian menjaga diri, menjaga secara mentalitas, fisik, dan lain sebagainya. Jadi Tarkam tidak haram, 8 pemain asing juga nggak masalah. Yang penting kalian bisa bersaing, itu aja. Nggak usah khawatir lah, ngapain khawatir. Jangan kalah sebelum bertanding. Itu yang paling penting. Oke, saya Resto, sampai di Tarkam. Cayo.